Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Filosofa dari kelas 2 EA24. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini: use case diagram, class diagram, behavior diagram, interaksi diagram, komponen diagram, dan deployment diagram. Use case diagram. Use case diagram digambarkan fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang diperbuat sistem dan bukan bagaimana. Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan atau atribut atau properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, package, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. State chart diagram. State chart diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari satu state ke state lainnya suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Berikut contoh state diagram presensi. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram paling cocok untuk memodelkan urutan aktivitas dalam proses. Ini adalah contoh activity pendaftaran pasien baru. Sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri antar dimensi vertikal atau waktu dan dimensi horizontal atau objek-objek yang terkait. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek yang bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1. Message dari level yang sama memiliki presequence yang sama. Komponen diagram. Komponen diagram menggambarkan struktur dan hubungan antar komponen piranti lunak, termasuk ketergantungan atau dependensi di antaranya. Komponen piranti lunak adalah modul berisi kode, baik berisi source kode maupun binary kode, baik library maupun executable, baik yang muncul pada compile time, link time, maupun runtime. Umumnya, komponen terbentuk dari beberapa kelas atau package, tapi dapat juga dari komponen-komponen yang lebih kecil. Komponennya itu dapat juga berupa interface, yaitu kumpulan layanan yang disediakan sebuah komponen untuk komponen lain. Dan ini adalah contoh dari komponen diagram. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.